sahabat-sahabatku sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel. Sebuah channel yang membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabat-sahabatku selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan membahas mengenai dugaan pelanggaran Sapari Anies Baswedan yang diduga disebut sebagai curi setar kampanye. Hal ini oleh beberapa kalangan terus didengungkan bahwa perjalanan Anies Baswedan ke berbagai tempat di seluruh Indonesia itu adalah merupakan bentuk pelanggaran kampanye atau disebut dengan curi setar kampanye. Nah, sahabat-sahabatku, memang sebuah fenomenal bagi seorang Anies Baswedan setelah tidak lagi jadi gubernur, malahan sekarang lebih leluasa untuk mengadakan perjalanan atau safari ke berbagai tempat di seluruh Indonesia. Jadi Anies Baswedan ini memperkenalkan, mensosialisasikan sekaligus bersilaturahmi dalam rangka pencalonan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Tentu ini adalah bukan merupakan suatu bentuk kampanye. Adapun hal-hal yang dibicarakan berkaitan dengan presiden itu adalah hak beliau sebagai warga negara. Jadi siapa saja warga negara berhak untuk mencalonkan sebagai presiden, dan boleh dia mengatakan kepada siapapun bahwa dia itu misalnya ingin mencalonkan sebagai Republik Indonesia. Adapun jika ke berbagai daerah disambut dengan gegap gempita, banyak yang datang, itu adalah keberuntungan beliau. Tentang tudingan curi kampanye terhadap Anies Baswedan, ada hal menarik yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Saya bacakan dari jppn.com hari ini dengan judul Anies mencuri setar kampanye, pernyataan Ketua Bawaslu tegas sekali. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, Rahmat Bagja, mengaku telah mengkaji laporan dengan dugaan pelanggaran kampanye oleh Anies Baswedan. Rahmat menyebutkan laporan tersebut telah memenuhi syarat formal sesuai peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022. Namun belum memenuhi persyaratan material. Jadi formilnya katanya sudah memenuhi, tapi secara material belum memenuhi. Nah, kita lanjutkan bacanya. Hal yang dilaporkan belum mengandung dugaan pelanggaran pemilu, kata Rahmat saat konferensi pers di Bawaslu Senin 12 November. Dia menegaskan dugaan pelanggaran kampanye belum ada lantaran KPU belum menetapkan peserta pemilu, termasuk calon presiden maupun calon wakil presiden. Saya baca lagi. Dugaan pelanggaran kampanye belum ada lantaran KPU belum menetapkan peserta pemilu, termasuk calon presiden maupun calon wakil presiden. Jadi saat ini Anies Baswedan itu belum sebagai peserta pemilu atau calon presiden, dan satu lagi, pemilu juga belum dimulai. Oleh karena itu, Bawaslu memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya. Jadi saat ini Anies Baswedan itu dilaporkan oleh Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi, dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan curi setar kampanye.
memberikan kesempatan kepada pelapor hingga 14 Desember untuk melengkapi syarat material dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Tak hanya itu, Bawaslu juga memerintahkan Panitia Pengawas Pemilihan Bawaslu Aceh untuk mendalami informasi terkait peristiwa tersebut. Sebelumnya, Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi atau APCD menyeret bakal calon presiden dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Rabu tanggal 7 November tahun 2022. Anies dilaporkan lantaran dianggap curi setar kampanye melalui safari politiknya ke berbagai daerah. Alhamdulillah bukti berkas 3 rangkap sudah lengkap dan sudah kami serahkan, ujar Koordinator APCD Husni Jabal dalam keterangan tertulisnya Kamis 8 November tahun 2022. Husni mengatakan laporan kepada Bawaslu sebagai bentuk hak warga negara yang dilindungi undang-undang untuk berkontribusi dalam menjaga marwah jalannya pemilu yang sehat, aman, dan damai. Nah, demikian sahabat-sahabatku yang saya bacakan dari jjpn.com. Jadi Ketua Bawaslu telah jelas sikapnya terhadap safari Anies Baswedan di berbagai daerah di seluruh Republik Indonesia. Adapun ada yang melaporkan, itulah hak warga negara, dan Bawaslu juga sebagai lembaga pemilu memprosesnya. Hanya sekali lagi dimohon bahwa pelapor harus melengkapi syarat-syarat dan bukti-bukti untuk melakukan syarat-syarat sebagai bukti untuk meneruskan laporannya agar diproses oleh Bawaslu. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan kali ini. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.